Namaku siapa ya? Lali aku. Namaku tuh banyak. Namaku dikasih nama karo wong tuaku. Pertama Siti Zainab, Siti Kolipah, Siti Munawaroh, ya Siti Zainab, Siti kabeh, Siti Zainab, Siti Kolipah, Siti Munawaroh. Iku nama pemberian wong tuaku. Nek nama Siti Mawar kuwi pemberian suami aku orang India itu. Karena kan orang India itu manggil Munawar itu susah. Kok namanya Munawar susah? Udah kamu secantik ros, secantik bunga mawar. Akhirnya dia ngambil namaku sebagai Mawar. Jadi nama lahirku itu pertama Siti Zainab, karena katanya ibuku saya itu orangnya aduh mau mati, itu udah kejang-kejang, udah dibawa ke rumah sakit, udah digendong, udah ditanduk itu sekitar umur 3 bulan, akhirnya hidup lagi. Aku udah kejang, matanya udah melotot-lotot, udah kejang mau mati katanya ibuku. Akhirnya sama ibuku diganti Siti Zainab. Kok lagi nama Siti Zainab itu tidak berfungsi dengan baik, katanya tidak memberuntungkan, selalu celaka, selalu dapat musibah, selalu jatuh lah, selalu lihat gendruwo, lihat demit, lihat kuntilanak, lihat gundul pecengis, lihat setan klesot, lihat pepean, lihat bangsane lembut gak jelas. Saya pernah lihat waktu kecil. Akhirnya sama bapak sama ibu saya nama Siti Zainab, akhirnya diganti lagi. Ternyata kok dipakai nama Siti Zainab kok nggak memberuntungkan. Akhirnya ketika saya kasti, tahu kan main bola kasti itu waktu kecil, akhirnya aku mendapat kecelakaan. Karena apa? Waktu kecil itu aku sering main sama demit ya, sama setan, sama demit gitu. Mainku itu sama jin waktu kecil itu. Pas aku main sama jin, ngelempar bola itu kasti itu, aku kecelakaan, tanganku ini patah loh. Tanganku nggak sempurna, ini patah. Jadi ini disambung sama besi. Sama wong tuaku disambung sama besi. Akhirnya bapakku berujar, nek misalke kowe waras, sehat, normal lagi tanganmu, bapak punya nazar ngetingi kamu, rubah namamu lagi, dan akan mengadakan hajatan besar-besaran. Akhirnya tanganku sembuh, sama bapak diganti nama Siti Munawaroh. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu diganti nama dengan Siti Munawaroh, aku menjadi seorang sosok remaja yang begitu cantik, mempesona. Kulitnya putih, rambutnya panjang semampai jadi rebutan. Aku menjadi bintang desa ya, aku paling cantik di desa, aku paling seksi, paling cantik di kampungku. Akhirnya nama Siti Munawar itu membawa keberuntungan hingga aku ketemu sama suamiku orang India itu. Sama orang India dikasih nama Siti Mawar, tetapi seharusnya kan nggak bisa ya, soalnya itu bukan nama lahir. Tetapi kakak KTP paspor tetap Siti Mawar. Tetapi apa ya, dan nama itu sangat memberuntungkan buat saya hingga sampai saat ini. Nama Siti Mawar itu membawa keberuntungan. Jadi nama itu pengaruh sekali. Soalnya kan kalau waktu lahir katanya ibu saya itu tiba ungker. Saya itu tiba ungker waktu lahir. Terus katanya pusernya itu melelit di leher nih. Katanya 1 tahun tuh pusernya nggak bisa dipotong. Akhirnya bapak saya mencari senjata yang namanya pusaka Dewan Daru. Baru umur 1 tahun pusar saya bisa dipotong pakai senjata Dewan Daru. Dari mana bapak saya mendapatkan pusaka Dewan Daru? Dari bawah pohon randu, yang dulu pohon randu itu kan masih terkenal itu zaman kecil saya. Randu, tahu kan randu ya? Ciloko, kamu orang Jawa nggak tahu randu.
Jadi bapak saya itu mengeluarkan senjata Dewan Daru dari akar-akarnya itu, keluarkan, dicabut, terus buat motong pusar saya. Pusar saya emang nggak bisa dipotong pakai gunting, apa mana pakai pisau, apa mana pakai pakai apa itu, silet tuh. Pusar saya itu nggak bisa dipotong selama setahun pakai apa, pisau, pakai gunting tuh pusar saya nggak bisa dipotong sama itu. Pusar saya itu selama setahun itu dipotong pakai senjata namanya Dewan Daru, senjata Dewan Daru. Makane aku strong, kuat, karena pusar saya menemani saya selama 1 tahun. Nggak seperti kalian nih baru seminggu pusar wis copot. Ngono tok sambil nang nangis terus sampai badannya apa, panas dingin, panas kejang-kejang. Pusere mau lepas, nek aku gak mbak, nek aku pusere nggak bisa lepas sendiri, harus dipotong pakai senjata nggak sembarang senjata, namanya senjata Dewa. Lah kok memangnya kowe sapa? Aku Selvi Agustina, si Ratu YouTube. Sapa? Aku berbeda sama kalian. Nek kalian pusere umur seminggu wis lepas. Itu pun menyusahkan orang tua sebelum lepas toh. Pusere sebelum lepas harus nangis dulu. Harus nangis dari pagi sampai malam. Baru lepas. Nek aku gak mbak, aku tanpa nangis, sing enek kakiku terus nendang supaya pusere bisa lepas. Tapi tetep nggak mau lepas pusere. Akhirnya bapakku kan gagah ya waktu muda nih. Bapakku keren, gagah, tinggi, perkasa. Akhirnya bapakku yo senjata opo iki wis dipotong pakai pisau gak mempan, pakai gunting gak mempan, pakai silet gak mempan juga. Akhirnya sama bapakku dapat mimpi, dapat wangsin. Si Mawar ini kelak kalau dia dewasa bisa menggegerkan dunia melalui media sosial. Dia akan menjadi orang tenar seantero jagat, dia akan menjadi orang besar. Selvi Agustina ini kelak kalau dia dewasa, dia akan mengangkat derajatmu, dia akan membahagiakan kamu, kelak dia akan menjadi orang hebat, kelak dia akan dihormati, disegani, kelak orang sejagat, orang seantero jagat akan mengenal anakmu ini, orang sedunia, orang seantero bumi jagat raya, seantero dunia ini akan mengenal anakmu. Jadi pusar ini nggak sembarang pusar. Kamu cari randu yang umurnya sudah ratusan tahun, di situ di bawah randu itu tersimpan yang namanya senjata Dewan Daru. Makanya senjatanya yang namanya Dewan Daru karena dari akar randu. Nah, bapakku dicabut itu senjata Dewan Daru itu. Bercahaya senjatanya itu. Senjatanya bercahaya terang sekali. Sama bapakku dicabut. Baru pusarku ditarik, baru kepotong. Alhamdulillah masamu kepotong. Aduh, aja ngomong sing ora rasik, aja ngomong sing ora rasik, kesel aku kok. Makane lo serius kok do prat pret serius iki, ora percaya karepmu. Justru itu orang namanya orang besar itu tidak langsung jadi besar ya. Orang yang disegani orang itu tidak langsung disegani orang.
Dia harus merasakan dulu bagaimana menjadi orang miskin, bagaimana menjadi orang melarat, bagaimana menjadi orang yang bisa yang merasakan penderitaan kasih sayang, penderitaan dirindukan. Itu harus merasakan dulu bagaimana rasanya dihina orang, dihujat orang, dibully orang. Itu harus dirasakan dulu. Ojo meneh Sylvia Agustina lah, Jenderal Prabowo Subianto yang berwibawa, yang gagal loh, banyak yang menghujat. Presiden Joko Widodo loh, banyak juga yang menghujat. Ojo meneh diriku yang hanya seorang babu ya, seorang babu, tetapi aku adalah sebuah inspirasi untuk berjuta-juta calon-calon TKW yang ada di seluruh Indonesia yang mau berangkat. Ingat pesanku kemarin sudah saya bilang. Aduh. Indah, siapa jenengmu kuwi? Sing komen do prat-prat. Terus ngono ki bojoku, calon suamiku, seorang pejabat penting di kotanya. Karena hari ini libur, dia ngecek rumahku yang baru di sana. Nanti kalau sudah semua, tak suruh fotoin, nanti saya unggah di media sosial. Cuma sekarang belum selesai karena kan saya rubah semua catnya. Tadinya kan waktu saya beli itu cat putih, saya nggak suka. Catnya putih, pagernya coklat, saya nggak suka. Terus sama dia saya suruh semua saya suruh rubah semuanya cat biru. Aduh. Seksi ya bibirku, kalian pengen ya seperti bibirku. Aduh, bibirku ini mahal, 2 miliar bibirku ini, ditawar nggak saya kasih. Mataku ini ditawar 3 miliar nggak saya kasih. Hatiku ini ditawar 10 miliar nggak saya kasih. Ginjalku ditawar 20 miliar nggak saya kasih. Jantungku ditawar 1 triliun nggak saya kasih. Jadi kalian tahu kan berapa mahalnya diriku? Berapa mahalnya diriku? Lah kan paha digratisin. Aduh nih, berjuta-juta manusia melihat. Paha digratisin, susu digratisin. Aduh mbak, di mana kamu itu punya harga diri, punya badan kok dijual murah? Aduh, murah gratis lagi. Aduh, lebih mahal sama paha ayam, lebih mahal sama dada ayam. Aduh. Nek aku edan, orang mungkin aku iso terbang sampai sini, merantau di mana-mana. Nek aku edan, orang mungkin secantik sesemok ini. Sabar sayang, ntar aku balas chat. Aku lagi live ini loh, aku lagi live. Tante Uce, pasti insya Allah sekitarnya bisa daerah Madiun, Nganjuk, Purwokerto, Mojokerto, ya pokoknya Surabaya dan sekitarnya saya kasih undangan semua. Yang di Purwodadi sekitarnya semua juga saya kasih undangan. Ya, doakan aku ya, semoga semua dilancarkan. Karena habis nikah aku langsung umroh sama keluarga aku, insya Allah. Novi Ani Hendoyo, biasa mie iku ngono obrolan ning pasar loak ya. Iya, bener.
bener. Wanita kok sama sekali nggak ada yang punya, nggak ada yang ini. Jadi wanita itu rambutmu lho mahkota. Apa meneh rambutmu sing ngisor, rambutmu sing atas lho mahkotane pol. Apa meneh rambutmu sing ngisor, boyo ditahan. Alasan biar cowok alah lah sing tergoda dia purmo wedokan ngono kuwi lho, cowok-cowok sing bajingan kuwi, ngerti enggak? Cowok-cowok sing otake mesum, otake sing porno tok ning kepalane, ngerti enggak? Nek cowok yang baik ataupun cowok yang beriman, cowok yang menghargai perempuan, melihat engkau seperti itu, dia malah jijik, malah beristighfar dalam hati, mendoakan kamu semoga diberi hidayah. Sing suka dengan penampilanmu seperti itu, sing susu terbuka lah, sing pakai rok mini lah, sing pakai belah dada lah, sing mincur menor lah, ya, sing blow rambut lah, sing black rambut lah, sing yellow rambut, red rambut, sing apa grand rambut, sing enek. Laki-laki itu jijik lihat kamu, jijik, ngerti gak? Jijik, enak lihat kamu seperti itu bagi laki-laki yang beriman. Tapi nek kamu seperti itu penampilanmu, ya, lenggak di depan laki-laki, lenggak di jalan-jalan supaya laki-laki menarik. Bener, laki-laki banyak yang tertarik, tapi laki-laki otak mesum, laki-laki bajingan semua yang tertarik sama kamu, ngerti gak? Jadi jangan berharap kamu misalkan menikah bisa hidup bahagia kalau caramu seperti itu. Sing ada tengkar lagi, berkelahi lagi, selingkuh lagi, dipukul lagi, ditendang lagi, akhirnya apa? Terlempar lagi, kamu jadi janda lagi, ngerti gak? Paham? Sini paham? Aduh. Tau apa eneke, urip iki tau apa eneke, enggak usah banyak gaya, enggak usah banyak belagu ya. Jangan sok yes, sok kaya padahal uang hasil nipu, uang hasil ngutang ya. Aku loh mbak, sing banyak duit ya, duit kok akeh. Bayangke sebulan itu 7 juta, sebulan 7 juta kali 4 tahun sepiro ya. Bayangke 7 juta kali 4 tahun piro, tanpa pemotongan apapun ya. Keluargaku orang kampung, paling apa sih dimakan? Keluargaku itu ayam malah nggak doyan, paling anakku aja. Mbah pengen ayam, beliin ayam. Mbah pengen lele, beliin lele. Mbah pengen telur, tinggal ngambil di warungnya mbakku. Apa bapak ibuku biasa dari dulu wong kampung, nek makan enak lidahnya malah pahit. Bapak ibuku di maam apa? Wis nasi karo sambel kerupuk, wis top markotop, wis rasanya paling lezat. Bapak aku nek mangan pakai ayam, pakai endok, pakai ikan malah lidahnya pahit, wetenge loro, mencret. Yo bapak aku ibuku yo, soalnya awet dhisik, awet bujangan, awet perawane bapak ibuku wis kulino makan sego jagung, makan tonto, makan apa? Entik-entik, makan singkong, wis biasa mangan sego jagung. Tiba-tiba dikasih mangan enak, mencret wetenge loro tenge. Ngono. Aku sing duwite akeh ra blagu koyo sampean kuwi. Duitku lebihannya ra blagu sok-sok yes. Pamer beli ini beli itu, padahal uang hasil ngutang, uang hasil nipu, uang hasil nggak bener. Urip apa onoke ya, nggak usah belagu, urip apa oneke. Oh pakai skincare, padahal suaminya cuma kuli, suaminya cuma pedagang asongan,
istrinya nuntut harus pakai skincare. Lah mbak kau ini cantik-cantik gue siapa sih? Gue bojomu ta? Gue bojomu, nek bojomu serang mampu, kok kira mampu karo ekonomi nih. Wes cukup mandi wangi, pakai parfum, pakai sabun gift, wes cukup. Pakai baju yang bagus, wes cukup, nggak usah skincare bojomu ra mampu kok terus piye main nuntut bojomu sing ana bojomu stres modiar stroke langsung. Paham? Kecuali bojomu yang memang mampu nukupi mbok meh skincarean kek pedi meri moto dipasang softener kek meh glamor ini kayak ora masalah. Bojomu akeh duwite. Nek bojomu lananganmu cuma lanangan kuli bangunan pedagang asongan piro sih duwite ngono nuntut. Mas beliin skincare, mas beliin perhiasan, mas beliin baju baru, mas beliin tas baru, mas apa rasa truk bojomu modir lama-lama. Nyet nggak usah ngomong duitmu akeh perawatan. Aku pengen perawatan wis dari dulu perawatan loh. Aku itu tujuannya perawatan buat apa? Buat sopo? Teko aku nek misalke duitku banyak terus aku perawatan sementara aku masih sendiri. Aku perawatan itu untuk siapa? Untuk diriku, supaya dipuja orang, supaya dipuji orang. Wih cantiknya, seksinya Mbak Selvi Agustina. Wah layong duitnya banyak kok, wajar dia seksi, wajar dia cantik, wajar dia perawatan duitnya banyak. Akan mendapat dosa dengan pujian-pujian seperti itu. Allah akan mencatat semuanya. Itu hanya ria dari omongan-omongan kamu itu. Paham? Ngerti gak? Kecuali ya, saya sudah menikah. Ya, kecuali saya sudah menikah, sudah ada yang memiliki, terus saya ingin merubah diriku, memakai baju mewah, semua serba mewah, pakai skincare, merawat diriku yang benar-benar sempurna cantiknya. Itu ada tujuannya untuk siapa? Yaitu untuk pasanganku, untuk suamiku. Ketika jalan, ada yang memuji, loh Mbak Selvia sekarang cantik. Ya wajar dia, sekarang dia memiliki suami, suaminya juga orang mampu, wajar lah kalau dia, apalagi dia juga punya duit banyak. Nah, jadi ketika kita dipuji orang, ketika kita sanjung orang, ya ada tujuannya bahwa itu kita itu disanjung, dipuji orang dalam kebaikan mempercantik diri untuk suami gitu loh. Paham nggak? Paham? Lah belagu pada dandan menor sekit wingan lah balap-balapan cari-cari laki-laki untuk apa sama itu. Jodoh itu lo nggak tertukar. Madam Dahat Nur, Madam Dahat.